Dia sama istrinya itu ingin berhubungan ya, berhubungan badan. Anaknya itu bahasanya harus tidur dulu. Cuman masalahnya terkadang kalau anaknya bangun gimana? Makanya ketika rumah tangga sudah tidak lagi berhubungan badan dalam waktu yang lama, itu rentan mengalami berbagai macam hal ya. Kontrol diri itu penting. Bahwa tidak semua hasrat seksual itu, itulah kenapa latihan seorang mukmin itu dengan berpuasa. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah's gift. There's only love looms between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Tutur Kata Podcast. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih jazakallah khair Ustaz ya. Masya Allah. Father man. Lain. Aduh keren. Iya, ini salah satu yang kita harap membantu ayah bunda untuk masalah berkaitan pengasuhan dan keluarga. Oh, itu penting banget ya Ustaz ya. Ini kadang-kadang memang yang sering terlupakan itu adalah para ayah Ustaz. Betul. Para ayah nih ya, termasuk saya juga nih. Betul. Artinya terkadang kita terlalu bukan membiarkan, lebih udah deh ibu aja atau istri aja deh yang didik anak. Ayah tuh tugasnya cari nafkah gitu loh. Cuman masalahnya figur ayah itu sangat penting untuk anak-anaknya itu ya. Nyesek nggak kalau tiba-tiba Adam bilang aku nggak suka sama Abi? Aduh, Nyesek sedih banget banget. kan. Sedih. Rasanya. Makanya salah satunya kita berharap kita menjadi sosok ayah yang minimal ketika orang lain gak suka, minimal anak kita suka sama kita. Karena itu salah satu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Baik, Ustadz, tema kali ini Ustadz ini jadi cukup cukup fenomenal dan poinnya nih terjadi mungkin terutama di kota-kota yang memiliki kepadatan yang cukup padat ya, misal kita bilang Jakarta dan lain-lain gitu ya. Judulnya tentang hasrat seksual di tengah kehidupan kontrakan petak. Berat. Jadi kita nih jelang buka tahu aja ya, habis buka batal langsung deh. Batalin puasa kan bisa dengan itu. Iya, karena ada ulama yang batalinnya yang gitu. Rubbama Ibnu Umar aftaru ala jima. Ibnu Umar senantiasa berbuka puasa dengan berjima. Hah? Itu dalam kitab Mujam Kabir Imam Tabrani bilang bahwa Ibnu Umar itu iftarnya beda. Jadi bukan kurma, bukan air, dia di kamar sama istrinya. Pantasnya Irun belum ada bukaan sekarang ya. Mau langsung ya? Jadi itu kan cara membatalkan puasa. Tapi penjelasannya panjang, ya salah dulu. Karena dia bilang karena dia ingin memberikan hak istri. Nah ini di awal malam agar dia puas memberikan hak Allah selepas malam. Itu ulama dulu membagi waktunya begitu. Kita malam tidur. Nah, dia membagi waktu untuk hak istri, malam untuk hak Allah lebih puas lagi gitu. Masya Allah. Kalau kita semuanya nggak ada. Gitu ya. Masya Allah. Ustadz, jadi ini kenapa tema judulnya itu hari ini adalah tentang ini ya Ustadz ya. Ini penting untuk dibahas, hasrat seksual di tengah kehidupan kontrakan petak. Jadi ini ada cerita nyata dan saya waktu itu disampaikan oleh seseorang ke saya tentang bagaimana orangnya bukan kurus ini kan. Aduh, pokoknya ada deh, ada lah ya. Jadi memang ceritanya karena dia memang tinggal di tempat yang daerah cukup padat sekali, bukan cukup padat sekali di situ, dan memang tinggal sama istrinya dan anak-anaknya itu di satu tempat yang memang bahasanya tuh bisa buat tidur saja gitu loh. Ada toilet mungkin ya, cuman memang kecil di situ saja gitu. Nah, yang menjadi kendala adalah ketika dia sama istrinya itu ingin berhubungan ya, berhubungan badan. Masalahnya anaknya, dia bingung gimana gitu posisinya. Artinya gini, anaknya itu di satu sisi harus tunggu, bahasanya harus tidur dulu. Cuman masalahnya terkadang kalau anaknya bangun gimana? Gitu. Mereka berhubungan, kadang-kadang berhubungan ya satu ya deket banget dengan anaknya. Terus kedua, kalau misalnya ada tirai juga dia dibilang tirainya juga seadanya aja. Itu bahasanya kain, kalau dibuka sama anaknya ya udah kelihatan ibu sama bapaknya berhubungan gitu.
Ini fenomena yang terjadi di kota, Ustaz. Ya, mungkin atau kalau di desa. Cuma kalau di kota itu memang rata-rata kontrakan atau tempat tinggalnya itu kecil sekali, Ustaz. Ya. Betul. Ini Ustaz gimana, Ustaz, lihat fenomena seperti ini, Ustaz? Jadi tutur kata podcast jadi sarana curhat nih. Jadi siapa yang punya masalah ya silakan nanti kita bahas ya. Nanti bisa tulis di komen yang mencurhat mungkin. Iya gitu. Tapi ini menarik. Satu, pernikahan itu identik dengan aktivitas seksual. Justru indikator bahwa pernikahan itu sehat itu adalah ketika adanya mawaddah. Dan mawaddah itu kata Imam Hasan Al-Basri adalah aijima, berhubungan badan. Makanya ketika rumah tangga sudah tidak lagi berhubungan badan dalam waktu yang lama, itu rentan mengalami berbagai macam hal ya, terutama bagi seorang suami ya, karena kan riset menyebutkan laki, mohon maaf ya, spermanya penuh 3 hari sekali. Ya, kalau dia tidak dia tidak olahraga, dia tidak melakukan apapun, itu sangat rentan dia misalnya mengalami ya, misalnya gangguan prostat dan sebagainya. Karena itu dia harus disalurkan dengan cara yang halal dan berkah. Nah, di antaranya dengan berhubungan. Nah, apa yang harus kita pahami? Ada 3 hal yang harus terkait dengan ketika berhubungan intim dalam situasi sulit. 1, manajemen lokasi. Ya, 2, manajemen waktu. Ya, 3, manajemen aktivitas seks. Ya, 3 hal ini penting kita kenalkan. Pertama, manajemen lokasi, bahwa yang jelas adalah kita kenali lokasi-lokasi yang kita bisa aman untuk berhubungan di rumah. Misalnya kalau itu kamar tidur, berarti kamar tidur itu berarti salah satu lokasi. Dan kedua bisa jadi kamar mandi. Walaupun para ulama tidak menyarankan kamar mandi, karena di situ kan kata para ulama, inna hadil hashushah mutadoroh, toilet itu tempat paling banyak kunjungi jin dan syaitan. Bahayanya kalau terjadi persetubuhan dan mohon maaf gitu ya, misalnya terjadi pembuahan, maka bayi ini sangat rentan dikelilingi oleh setan. Sementara kan kita nggak berhubungan nggak membaca doa pada saat di dalam kamar mandi. Tapi situasi ini kita anggap darurat, boleh. Oh, darurat. Ya. Darurat. Masih karena gitu kita kenal spot-spot di rumah, atau bahkan mohon maaf kita bisa dalam hal ini ke tempat di luar rumah yang kira-kira kita bisa diizinkan, seperti misalnya kalau misalnya kita misalnya nginep di rumah orang yang misalnya rumah kosong atau apa, bisa jadi manajemen lokasi itu penting. Ya, jadi kita bilang yang kedua manajemen waktu. Kenalilah pertama waktu-waktu di mana anak itu dalam hal ini dalam aktivitasnya itu kita bisa lebih aman. Misalnya mana waktu-waktu yang kita sepakati untuk para pasangan itu berhubungan yang paling penting agar anak-anak tidur pulas. Anak-anak itu mengalami tidur pulas itu biasanya 1 jam pertama setelah dia istirahat, itu tidur pulasnya dia. Tidur pulas ya 1 jam. Karena itu kalau dia di waktu malam hari, atau misalnya ketika anak sekolah atau apapun, itu bisa kita komunikasikan. Pertama begini, mengenai manajemen yang kita sebut manajemen lokasi, manajemen waktu ini harusnya diobrolin secara terbuka. Istri dan suami nggak boleh lagi tabu, karena ini bisa jadi masalah. Bisa gini, seorang suami bilang, sayang ini kan kebutuhan aku ya, aku khawatir ini jadi masalah gitu ya. Kita harus terbuka ya. Kalau misalnya aku berhasrat, aku pikir kalau malam itu khawatir bisa gimana. Kalau misalnya di siang hari, sepakat nggak misalnya pada anak sekolah kamu pulang sebentar, kita bisa atur kok manajemen waktunya, karena bisa jadi nggak harus malam. Jadi dengan adanya manajemen perubahan ketika misalnya seseorang dalam hal ini berhubungan di siang hari, dia bisa ada gairah baru pada saat dia melakukan itu. Yang ketiga, manajemen aktivitas seksual. Manajemen aktivitas itu artinya apa? Karena situasinya sangat darurat, pastinya kita tidak berharap bahwa di lokasi di mana anak-anak itu dekat dengan kita itu kita melakukan aktivitas seksual yang lebih panjang. Ada foreplay, susah. Makanya para ahli mengatakan ya di saat itu kebutuhan dasarnya menyelamatkan syahwat itu. Di antaranya seks kilat itu. Seks kilat, seorang istri yang mau tidak mau dia melayani ketika suaminya, dan pada saat itu manajemen aktivitas itu bisa diatur. Misalnya maaf gitu ya, seorang istri dalam hal ini cukup memakai daster, tidak perlu pakai yang lain misalnya, sehingga suami pada saat terjadi apapun dia tetap menutup badannya dan sebagainya, atau dia memakai selimut atau sarung, yang itu manajemen aktivitas. Jadi 3 hal ini bisa disiasati ya, bisa disiasati sambil kita berdoa. Mudah-mudahan yang bertanya ini bisa segera punya rumah atau dapat bonus lah dari tutur kata nginep di hotel gitu. Gitu ya. Tapi memang ini jadi sangat kendala
orang-orang yang tadi Kota Padat ya Ustaz. Tapi ngomong-ngomong soal rumah, jadi insya Allah ini sebenarnya dari Sungkar Ustaz, kita mau kerjasama dengan rumah yatim. Insya Allah kita ingin membangun sebenarnya yang rumah-rumah memang bahasanya tidak layak huni gitu Ustaz. Ya Allah. Tidak layak huni, insya Allah nanti kita akan bangun dan di mana nanti menjadi layak huni dan mudah-mudahan bisa bagus juga. Tapi memang ada beberapa syarat dan ketentuan ya untuk yang layak huni itu apa? Yang punya garasi, mobil 3 gitu ya layak huni. Ada kolam renangnya. Berarti rumahnya nggak layak huni itu. Karena nggak ada kolam renangnya. Enggak kayak gitu juga sih. Layak huni untuk sultan itu. Betul. Tapi memang kalau misal di situ insya Allah kita akan bangun, artinya memang udah reot, terus udah meroboh segala macam dan memang pendekatannya ke duafa, ke yatim, gitu itu memang pendekatan situ karena memang kerjasama dengan rumah yatim Ustaz, insya Allah ya. Doain Ustaz ya semoga lancar ya. Amin. Nah ngomong-ngomong balik lagi kita ke tema kita tentang hasrat seksual ini. Jadi artinya tadi ada 3 ya Ustaz, manajemen lokasi, manajemen waktu, manajemen aktivitas, sama manajemen aktivitas dia. Dan ini juga kalau menurut saya memang terkadang bukan hanya saja bagi orang-orang yang rumahnya kecil. Terkadang anak-anak misalnya nih, anaknya ada 5 misalnya. Kamarnya cuman 4 kita bilang gitu ya. Satunya atau kadang-kadang semuanya aku pengen tidur sama sama ayah sama ibu. Waduh, kadang-kadang ayah yang stres. Iya. Siapa tuh? Siapa ngerti banget sih. Adalah si Fulan lah. Ini yang jadi masalah juga Zat. Karena bagaimana Zat kalau menanggapi kayak gitu dalam situasi seperti itu? Padahal kita udah janjian sama istri kita. Istri kita nih kayak kita bilang sama istri misalnya, sayang nanti ya malamnya aku pengen banget nih gitu misalnya kan. Nah cuman masalahnya anak-anak pada saat itu enggak pengen tidur mau dan semua pengen tidur. Misalnya 5 pengen tidur. Aduh ini mengatur. Biasanya yang satu udah tidur, yang satu masih loncat-loncatan, yang 2 dan tidur, yang 3 mungkin ngigo gitu. Kayaknya kita siapin obat tidur ya. Biar tidur semua terus itu. Tapi memang yang paling penting begini bahwa hasrat seksual itu ada sesuatu yang memang harus disalurkan untuk bisa kita kondisikan. Ada yang sifatnya juga kita harus jaga-jaga. Pertama bahwa kontrol diri itu penting. Bahwa tidak semua hasrat seksual itulah kenapa latihan seorang mukmin itu dengan berpuasa. Salah satunya adalah tidak semua dorongan hasrat itu harus dipuaskan karena juga semula situasi. Misalnya kalau dia dalam kondisi yang kan ini boleh dibilang force the major ya. Enggak ketahuan force major ya. Artinya rencana udah banget sama istri udah WA ya texting itu bilang nanti ya gitu ya aku pengen gini-gini tiba-tiba bubar atau misalnya tiba-tiba anak-anak tiba-tiba takut di kamar ada tikus gitu tiba-tiba mau di kamar itu kan bubar semua rencana. Tapi di situasi ini mau nggak mau memang remnya dari kita. Satu, apakah hanya karena kita tidak menunda hasrat seksual hari ini seolah hidup kita akan berakhir itu yang paling penting. Karena begini. Karena kalau kita lihat beda dengan kasus yang kontrakan petak tadi. Kontrakan petak itu memang punya problem bahwa dia memang nggak ada lagi. Memang masalahnya adalah di lokasinya. Betul. Sementara sebagian orang yang hanya terhalangi karena anak bisa tidur itu bisa diatur. Kenapa? Karena harus dipahami aktivitas seksual kita yang bisa diintai oleh anak dengan pendengarannya, penglihatannya sangat mempengaruhi nanti bagaimana perilaku anak masa depan. Misalnya akan sangat mudah anak-anak terjerumus kepada pornografi dan perilaku seksual karena dia punya rangsangan yang tidak sadar masuk alam bawah sadarnya lewat aktivitas seksual orang tuanya. Bahkan ada beberapa kasus anak-anak yang akhirnya membenci pernikahan karena nggak sengaja melihat aktivitas itu dan itu membuat dia merasa jijik, geli atau takut. Nah ini yang kita tidak inginkan. Berarti kalau sudah kayak gitu, buru-burulah kita berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kontrol diri itu penting ya. Mudah-mudahan setan malam ini enggak membuat aku berpikir lain. Udah, langsung aja tidur gitu. Kok enggak mau seperti itu kan? Kecuali kita sudah meyakini bahwa kita bisa mengubah. Makanya selalu bilang kalau aktivitas seksual ini aktivitas yang penting dengan istri, maka pembicaraan kita nggak usah tabu. Kita bisa bikin plan A, plan B. Selalu ada bilang gini, sayang. Ini udah belajar dari pengalaman nih, belajar pengalaman. Anak misalnya dalam hal ini, aku lagi berhasrat sama kamu, tiba-tiba ada anak. Berarti apa yang harus kita lakukan? Misalnya tiba-tiba ya sudah kalau anak di kamar kita sebagainya,
kita bisa jadi misalnya plan malam hari kamu aku bangunin keluar kita Oh, di kamar anak. kamar anak atau di mana kan bisa kita lakukan itu. Artinya mau nggak mau itu pun yang kita lakukan itu ya tidak seperti sepuas yang dilakukan namanya seks kilat itu dilakukan dalam rangka memuaskan hasrat suami seperti itu supaya nggak terjadi. Jadi memang pembicaraan ini menjadi pembicaraan yang tidak lagi malu-malu. Iya sih. Karena sama istri masa malu-malu. Kita bilang bahwa ini kebutuhan aku berkaitan dengan bagaimana aku mengontrol diri juga. Justru baginda Nabi saja ada riwayat bahkan baginda Nabi tidak malu ketika misalnya beliau lagi ngisi kajian di Masjid Nabawi tiba-tiba izin sebentar. Dia izin sebentar, tak lama Rasulullah dalam keadaan basah rambutnya dan berarti kan dalam keadaan junub. Bertanya Anda Rasulullah, engkau baru saja junub gitu. Kata Rasulullah, ya. Aku melihat tak sengaja wanita lewat di depan masjid dan birahiku tiba-tiba muncul, maka aku izin sebentar untuk memuaskan hasratku kepada Aisyah dan setelah itu aku menuntaskan dan kembali pada kalian. Itu ada hadisnya. Jadi Rasulullah pun menyampaikan ini sebagai pelajaran bahwa memang wanita itu bagi laki-laki itu penyelamat dalam hal kejahatan naluri seksual dia, baik dia secara nyata maupun di dunia maya. Karena yang bahaya itu kalau ketika dia lagi bergairah tidak dibicarakan teknisnya bagaimana, minimal manajemen lokasi kita harus punya plan A, plan B, plan C-nya kalau kita punya ruangan, manajemen waktunya. Oke, kalau sekarang susah nih anak kita bikin bagaimana. Yang berikutnya adalah manajemen aktivitasnya, gimana caranya? Yang lebih cepat aja maksudnya cepat gitu ya. Supaya tadi. Nah itu harus kita bicarakan supaya apa? Pembicaraan seperti ini bukan dianggap sebuah kamu tuh kakunya suka sholat gitu ya, tapi kok nggak usah merasa seperti itu. Rasulullah begitu. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengakui bahwa saya adalah lelaki dengan birahi yang tinggi, dan itu disampaikan bukan berarti tidak merangka apa untuk memberitahu bahwa birahi syahwat itu normal. Yang nggak boleh itu udah melampiaskan di tempat yang haram. Iya betul. Makanya pernikahan itu solusinya. Ya, solusi makanya bagi yang belum nikah ya segera. Ustaz, sama kalau misalkan memang udah bahasanya gini. Kan ada beberapa dari misalnya ya teman-teman kru nih keluar kota, terus kalau anak kan kalau misal kita syuting di luar, anak kan sama istri, ya Irwan sama istri gitu. Nah kru kan kadang nggak bawa istri. Kalau poinnya kayak gini gimana Ustaz? Apakah boleh bahasa ini mohon maaf Ustaz ya, dia teleponan sama istrinya dan dia Ustaz ya melakukan sampai dia keluar gitu Ustaz? Tapi ya nggak sama istri, nggak ada istri di situ. Itu gimana? Aktivitas phone sex itu memang pernah dibahas dari beberapa ulama, termasuk kalau tidak salah Dr. Yusuf Qaradawi dan Fikih Mu'asirahnya, ya Fikih Kontemporer termasuk membahas tentang beberapa aktivitas seksual dengan media seperti video call atau phone sex gitu ya. Pertama hukum asalnya boleh. Oh, hukum asalnya boleh. Okay. Kalau phone sex-nya kan? Phone sex asal dengan istri kan? Dengan istri ya benar. Ingat ya, phone sex tapi dengan istri, hati-hati. Dengan istri. Tapi paling penting adalah mengantisipasi yang di luar itu. Misalnya mengantisipasi di luar pengaruh yang berkaitan dengan misalnya yang dikhawatirkan misalnya itu ada orang lain yang mendengar. Atau yang kedua kalau itu direkam dalam itu akan tersebar. Nah itu bahaya. Juga ya? Makanya salah satu yang harus diwaspadai, aktivitas ini harus seperti sebagaimana hubungan intim dilakukan dalam ruangan rahasia. Saran para ulama, phone sex kalaupun dilakukan di zaman now itu dilakukan juga secara rahasia di ruangan tersendiri. Jangan sampai misalnya lagi mojok itu lagi syuting gini di pojokan itu gitu ngapain? Lagi ngapain gitu ya. Ngapain tuh gitu maksudnya. Ini nggak boleh. Karena dia masuk kamar atau dia artinya dia tidak, artinya itu sesuatu yang dia lakukan juga lampiaskan kepada istrinya dan pastikan juga kita kan menjaga kehormatan istri, jangan sampai istri melakukan itu demi kita tapi ya kedengaran orang lain malah itu yang tidak baik gitu ya. Tapi itu boleh Ustaz ya phone sex sampai dia akhirnya boleh sampai dikeluar boleh itu ulama mengatakan itu boleh itu kan asal sama istrinya. Berarti kan dengan sendiri kan? Iya boleh. Oh gitu. Ya boleh dilakukan karena kan itu dibantu oleh istrinya. Iya. Dibantu sama istrinya. Dibantu sama istrinya lewat suaranya, lewat visualisasinya dan itu diizinkan. Ya dalam urusan terkait dengan aktivitas seksual diizinkan itu. Ya. Kalau sendiri nggak boleh berarti Ustaz ya? Tanpa ada bantuan istri? Nah, Dr. Qaradawi sedikit berbeda. Kalau misalnya khawatirkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kerusakan lebih utama daripada ngambil kebaikan, maka kalau gara-gara itu ya membuat seseorang misalnya maaf ya, gara-gara itu dia misalnya mestimulan dengan gambar porno, dengan film porno,
maka dia bisa melakukan apa yang disebut sebagai masturbasi, dan itu terutama kalau memang dia berada di tempat yang secara exposure dia tidak bisa menahan hasrat. Misalnya itulah kenapa fatwa Dr. Sukordewi itu berbasis kepada fikih waqi'nya, realitasnya masyarakat, orang-orang para pemuda lajang yang ada di masyarakat Eropa yang matanya sulit menjaga pandangan, maka dia diizinkan dalam rangka tadi menjaga kehormatan dirinya agar jangan sampai terjebak zina. Kalau di sana tapi. Tapi kalau di masyarakat kita ya masih bisa. Makanya yang menjadi masalah adalah tidak semua pintu keluar itu langsung dianggap sebagai, ya kalau dia bilang darurat itu pintu darurat, boleh kan tidak melakukannya, penting asal jangan zina. Tapi kan darurat dalam kajian fikih bukan sebatas boleh dan tidak boleh. Darurat itu adalah menunjukkan berapa kuat dan berapa lemah orang. Maka orang yang lemah gampang ambil fikih darurat. Ambil fikih darurat karena darurat Ustadz kan apa darurat, kayak orang terjebak di hutan gitu ya, misalnya begitu ngeliat dia kelaparan, babi lewat main tusuk main makan, padahal kalau dia jalan 3 langkah dibuka warung soto 24 jam karena dia pikir darurat Ustadz ada babi gitu ya. Harusnya kan dia tidak semua sesuatu itu dihukumi darurat dengan kata-kata habis daripada begini ya. Makanya bukan berapa masalah boleh dan tidak boleh, masalah adalah seberapa kuat kita. Makanya hasrat-hasrat yang muncul tiba-tiba itu kalau tiba ada pelampiasan secara halal, alihkan. Karena salah satu penyebab kita itu mudah muncul birahi, satu bagi kita nggak punya kesibukan. Jadi memang menghindar ya Ustaz dengan hal seperti itu ya. Betul. Artinya pokoknya terpaksa kita lakukan karena memang udah di tempat yang jauh, artinya itu juga harus ada istri kita ya Ustaz. Betul. Kita bahasanya kalau misalnya kita bisa bilang itu phone sex kita sama istri. Dan kalau selain itu jangan. Betul. Kita harus bisa bertahan ini sebagai jangan gampang mengambil darurat ya Ustaz ya. Betul. Gitu. Aduh, Masya Allah ini sebenarnya. Nanti kita mungkin habis ini kita ada tanya jawab di luar. Kayaknya Firman udah catat tuh mau tanya-nanya apa tuh. Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Insyaallah bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman kalau mau ada pertanyaan atau apapun dan tema apapun yang mau diangkat ya tentang parenting, tentang suami istri, silakan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman juga yang ingin lihat video-video dari Ustadz Bendri itu bisa lihat di www.fatherman.id. Kalau begitu saya Teguh Wisnu dan Ustadz Bendri Jayusur Rahman kita undur diri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.